Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita kembali berhimpun bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau renungkan bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin, haleluya. Besar Allahku, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepada
yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami undang hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami undang Kau hadir bersama-sama kami mengurapi setiap umat-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang besar dan ajaib dalam hidup kami Yesus. Bertahtalah di atas setiap pujian kami. Urapi setiap umat-Mu untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau katakan Allahku besar, amat besar. Allahku besar, amat besar. Amin. Ya sungguh besar, muliakan Dia. Allahku besar, amat besar. Ya sungguh besar, muliakan Dia. Kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil di dalam nama-Nya. Oh Yesus, ajaiblah nama-Mu. Katakan Dia Allah yang besar dan ajaib bagi kita. Amin. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, Dia sungguh besar. Muliakan Dia. Amin. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar. Mari sama-sama muliakan Dia. Kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil di dalam nama-Nya. Oh Yesus, ajaiblah nama-Mu. Sekali lagi katakan Allahku besar, Dia amat besar. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Sekali lagi, haleluya. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Kuasanya
Allah. Oh Yesus, ajaiblah namamu. Sekali lagi katakan, oh Yesus, ajaiblah namamu. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang besar. Kita bersyukur bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan kita. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Haleluya. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Dia Allah tempat perlindungan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan dengan iman, Allah perlindungan dan kekuatan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun aku jatuh, haleluya. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari pemuda remaja. Dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian pemuda remaja. Kasih Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagimu. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Katakan setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, siapkan hati untuk firman Allah. Kita mau yakini Yesus kita besar. Dia
mengatasi segala masalah persoalan kita. Yesus kita besar, yang tak terbatas kuasanya. Haleluya. Terima kasih. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Haleluya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Amin, haleluya. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Katakan dengan iman. Haleluya. Ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Kita mau katakan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Haleluya. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Haleluya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesus besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar,
semua masalah. Amin, haleluya. Tak terbatas. Amin. Oh, Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Ya, Dialah yang terbesar, Dialah yang terbesar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Yesus yang besar. Haleluya. Kau mengatasi semua masalah kami, Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesusku besar, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan dengan iman, aku punya Yesus yang besar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. amin. Tak terbatas kuasanya. Oh, haleluya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Amin. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Yeremia Nova berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, pada pagi ini kami bisa memuliakan, meninggikan nama Engkau. Kami mengucap syukur sekali lagi kepada Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami bisa meninggikan, bisa memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan juga kami sebentar akan mendengarkan sabda dari firman-Mu Bapa. Engkau tahu Tuhan, saat ini hati kami yang keras Tuhan, Engkau akan melunakkan kami, biar kami bisa menerima akan firman-Mu. Terlebih kami bisa melaksanakan apa yang kehendak Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi kepada saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau doa dan puji kami serahkan hanya kepada Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Dengan iman kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman Allah. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Kita baca secara bergantian ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17.
Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini perlengkapan senjata Allah. Ini bagian yang kedua ya saudara. Kalau awal tahun Januari saya sudah menyampaikan tentang perlengkapan senjata Allah. Yang pertama tentang ikat pinggang. Ya saudara, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua baju sirah, keadilan. Yang selanjutnya kita sudah pelajari bersama-sama tentang kasut. Yaitu dengan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan yang keempat tentang perisai iman. Pagi hari ini kembali saudara, Rasul Paulus mau memberikan penjelasan atau firman Allah melalui Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada saya dan saudara supaya apa? Menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita akan pelajari bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-17, bagian yang ke-5. Rasul Paulus menggambarkan bahwa orang Kristen sedang berada dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Maka dari itu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Poin yang kelima kita akan berbicara tentang ketopong keselamatan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, ambillah ketopong keselamatan. Jadi itu sudah tersedia. Perlengkapan senjata Allah yang kelima, yaitu ketopong keselamatan, itu sudah tersedia untuk saya dan saudara gunakan. Ketopong terbuat dari besi atau perunggu. Fungsinya apa saudara? Untuk melindungi kepala dari serangan musuh, seperti tebasan pedang, tusukan tombak, lemparan benda tajam. Ketopong ini digunakan oleh tentara Roma ketika mereka berperang. Punya fungsi saudara, bukan hiasan. Kalau zaman sekarang saudara, banyak orang menggunakan topi, bukan untuk melindungi kepala dari sinar matahari, atau supaya rambut tidak berantakan. Kebanyakan saudara menggunakan topi, apalagi yang modelnya bagus, untuk dipakai berfoto. Benar saudara? Supaya estetik. Ya, fungsinya beralih. Tetapi ketopong ini
Seperti gambar sebelumnya, bisa kembali ke slide. Nah, seperti ini ya saudara, helm. Bahasa sederhananya supaya kita semua paham. Seperti helm. Punya fungsi untuk melindungi kepala. Prajurit akan menggunakan ketopong ini untuk melindungi kepalanya dari serangan musuh. Mungkin dari belakang tiba-tiba ada yang melemparkan benda yang keras, bisa melukai kepala. Tetapi ketika ada ketopong ini, sekalipun mata tidak melihat, sekalipun benda yang keras itu bisa kena di kepala, tetapi masih terlindungi. Ketopong ini merupakan bagian penting dari perlengkapan militer tentara yang berperan untuk melindungi ketika mereka ada di medan perang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara fisik bisa dikatakan bahwa ketopong ini melindungi kepala prajurit. Tetapi secara rohani yang akan kita pelajari bersama-sama, ketopong keselamatan melindungi bagian penting yang ada di kepala saya dan saudara, yaitu apa saudara? Pikiran kita. Apakah pikiran itu berada di kaki? Pikiran itu berada di kepala kita. Dan itu harus dilindungi. Amin. Saudara, iblis sering menyerang pikiran manusia. Terlebih pikiran anak-anak Tuhan yang dekat sekali dengan Tuhan. Iblis tidak akan suka melihat kalau kita kuat di dalam Tuhan, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Iblis akan menyerang terutama yang lebih mudah untuk diserang, yaitu di bagian kepala yang memiliki pikiran. Apalagi saudara dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Benar saudara? Ketika dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, menghadapi masalah baik di keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, masalah di sekolah, tentang pendidikan, sedang sakit, atau mungkin sedang dalam tekanan mental. Luas sekali saudara, keadaan yang sedang tidak baik-baik saja itu. Bahkan ketika kehilangan orang yang saya dan saudara kasihi. Iblis akan menggunakan kesempatan ini. Dia akan berusaha membuat saya dan saudara ragu akan keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Iblis akan berusaha membuat pikiran saya dan saudara meragukan kasih Allah, meragukan pertolongan Allah, meragukan kuasa Allah. Itu yang akan dia serang, saudara. Maka dari itu dikatakan, ambillah ketopong keselamatan, dipakai. Amin, saudara. Harus dipakai, bukan cuma dijadikan sebuah pajangan. Pikiran kita harus terus diisi tentang keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik. Jangan biarkan iblis menguasai pikiran kita sehingga kita mulai berpikir dan meragukan tentang keselamatan dari Allah. Atau kita mulai berpikir mencari jalan keluar yang lain.
di tempat yang lain, di dalam Tuhan gak nemu jalan keluarnya. Mungkin kita berpikir kalau di jalan si B, yaitu ilah lain, lebih mudah mendapatkan jalan keluar. Jangan mau ditipu oleh iblis. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini ada banyak sekali pemikiran yang bertentangan dengan firman Allah. Ada banyak orang yang menggunakan pikirannya tidak selaras dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara bisa renungkan, bisa jabarkan satu persatu. Contohnya seperti apa? Belum. Misalnya seperti apa, saudara? Firman Allah sudah mengatakan yang demikian. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi di dalam dunia ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang menentang tentang firman Allah. Keselamatan dan hidup bukan hanya di dalam Tuhan, di dalam yang lain pun ada. Dalam Yesus kita bisa sampai ke surga, tetapi ajaran yang ada di dunia ini bertentangan. Ada banyak surga, surganya siapa, saudara? Tidak selaras dengan kebenaran firman Allah. Tetapi saudara, dengan memakai ketopong keselamatan, pikiran saya dan saudara akan terjaga. Amin. Akan terjaga dalam menghadapi pergumulan hidup. Saya dan saudara akan diingatkan, bukan cuma di hati, tetapi nyambung ke pikiran saya dan saudara. Ketika mengalami pergumulan yang sepertinya sangat berat, kita diingatkan untuk terus berharap kepada Tuhan, amin. Diingatkan supaya teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah berserah kepada Tuhan. Ketika membutuhkan pertolongan, diingatkan, Roh Kudus mengingatkan melalui hati dan pikiran saya dan saudara untuk minta pertolongan dari Tuhan, amin. Minta pertolongan pada Tuhan, bukan teringat pada hal-hal yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Repot saudara kalau pikiran ini tidak dijaga. Kalau kita tidak menggunakan ketopong ini, kalau pikiran kita tidak diselamatkan, itu akan mempersulit kehidupan saya dan saudara. Perkataan-perkataan yang keluar timbul dari hati, naik ke pikiran dan diucapkan oleh mulut. Terkadang tidak diucapkan oleh mulut tetapi oleh jari. Benar saudara? Di jari. Kita punya smartphone, punya HP. Kita nggak ngomong, tetapi jari ini terus saja mengetik. Sadar atau tidak sadar kita share. Dan banyak orang bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita. Ketika itu hal yang positif bisa menjadi berkat. Ketika itu hal yang negatif bisa menyakiti yang lain. Benar saudara? Dan itulah kelemahan manusia. Itulah kelemahan saya dan saudara. Maka dari itu firman Allah pada pagi hari ini mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya apa? Ketopong keselamatan. Pikiran kita dilindungi oleh keselamatan. Dijaga supaya tidak memikirkan hal-hal yang negatif saja. Sekalipun faktanya yang negatif yang terjadi. Tetapi saat kita benar-benar
memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan. Pikiran kita dijaga. Ya, yang terjadi hal negatif, tetapi yang ada di pikiran kita hal yang positif. Amin, saudara. Ya, dunia dalam kesusahan, keadaan ekonomi semakin sulit, dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan firman Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap meyakini bahwa berkat-berkat Tuhan tidak akan tertukar yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Sangat perlu dijaga. Sehebat-hebatnya saya dan saudara, sepintar-pintarnya saya dan saudara, sebanyak-banyak pun gelar akademik yang kita miliki, tidak mampu menjaga pikiran saya dan saudara. Hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita pakai ketopong keselamatan ini, akan terjaga. Bukan berarti kita manusia yang sempurna, tidak saudara. Tetapi sebisa mungkin kita akan terus berpikir hal-hal yang positif. Amin. Kita akan terus memikirkan hal-hal yang positif, yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa membawa kita lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau saya dan saudara menghadapi masalah, pikiran ini terlalu rumit, saudara. Terus saja yang kita pikirkan hal-hal yang jelek, itu akan berdampak kemana-mana. Yang pertama, berdampak dalam hidup pribadi kita. Kesehatan akan terganggu, benar saudara? Kesehatan yang akan terganggu. Sadar nggak sadar terlalu memikirkan masalah, kita lupa makan. Lupa makan, asam lambungnya naik. Yang repot siapa saudara? Diri kita dan orang di sekitar kita. Yang sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain, karena kita sakit kita harus berobat. Bukan berarti kita nggak boleh mikir, tidak saudara. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita ambil ini ketopong keselamatan untuk melindungi kepala saya dan saudara. Amin. Supaya pikiran kita terjaga. Sebisa mungkin yang negatif tidak masuk dalam pikiran kita. Sebisa mungkin hal-hal yang baik yang kita cerna di dalam pikiran kita. Dan yang dikeluarkan, diaplikasikan otomatis hal-hal yang baik. Dari kiri kanan mengatakan hal-hal yang buruk. Menggosipkan yang buruk tentang kita. Atau kita lihat berita, keadaan dunia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu negatif saudara. Pikiran ini mengolah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, akan diolah. Tetapi saudara, saat ketopong keselamatan menjaga kepala saya dan saudara, pikiran kita, itu akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Yang positif, yang akan diolah dan diaplikasikan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-27. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Saya baca buat saudara. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati,
menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan bahwa Yudas ini menyesali perbuatan yang ia lakukan. Ayat 3 jelas mengatakan ketika dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Dalam hati Yudas ini menyesal tentang perbuatan yang ia lakukan. Tetapi saudara, pikirannya dikuasai oleh rasa bersalah, dikuasai oleh keputusasaan, sehingga yang dia lakukan apa? Bukan bertobat, bukan minta pengampunan kepada Tuhan, tetapi dikatakan dia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Pikirannya tetap dikuasai oleh rasa bersalah. Saya sudah salah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Saya sudah menjual Yesus. Dia menyesal, tetapi tidak kembali kepada Yesus. Dan ini tidak patut untuk dicontohi. Tidak patut untuk dicontohi. Ada berapa banyak manusia di rumah sakit yang berjuang untuk bisa sembuh, untuk bisa sehat, supaya apa? Bisa beraktivitas kembali dengan baik, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan punya pemikiran yang demikian, saudara, mengakhiri hidup agar mengakhiri segala-galanya. Tidak ada kebenaran akan hal ini, saudara. Mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-22. Saya baca ayatnya Lukas 22 ayatnya yang ke-62. 61 saya baca, saudara. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, Petrus juga menyesali perbuatan yang ia lakukan. Sama dengan Yudas. Sama-sama menyesal. Ketika ayam berkokok, Petrus teringat bahwa dia sudah pernah diingatkan oleh Yesus akan menyangkali Yesus, tetapi pada waktu itu dia berkata tidak. Dan pada kenyataannya dia menyangkal Yesus. Tetapi dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal dengan apa yang ia perbuat. Dan selanjutnya, saudara, pikirannya tetap terarah pada pengampunan dan kasih Yesus. Firman Allah di waktu lalu yang pernah Petrus dengar tentang kasih, tentang pengampunan yang ada di dalam Yesus Kristus, itu menguasai kembali pikirannya. Dia menyesal sudah berbuat kesalahan dan dia bertindak untuk melakukan hal yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
dalam proses pertobatan Petrus, apakah dia tidak mengalami cibiran dari orang-orang di sekitarnya? Firman Allah tidak menjelaskan secara terperinci, tetapi kita bisa bayangkan saudara, orang yang pernah melakukan kesalahan dan bertobat mau kembali melakukan hal yang baik, itu bukan hal yang mudah. Akan ada cibiran dari orang-orang sekitar. Itu tantangannya. Mungkin masyarakat sekitar melihat Petrus ini mulai setia kepada Tuhan. Mulai bercerita tentang kesalahan yang pernah ia lakukan. Kamu pernah menyangkal Yesus. Kamu pernah tidak mengakui dia sebagai gurumu. Dan lain sebagainya. Hal-hal negatif yang dia dengar, yang bisa saja menguasai pikirannya. Tetapi saudara, sekali lagi saya katakan pikirannya tetap terarah pada pengampunan dan kasih Yesus. Mengalami hal yang buruk, mau bertobat, ada prosesnya, ada tantangannya. Tetapi Petrus tetap mengenakan ketopong keselamatan ini. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13 di situ dijelaskan bahwa Petrus berkumpul dengan orang-orang percaya menantikan pencurahan Roh Kudus. Petrus berkumpul dengan orang-orang percaya menantikan pencurahan Roh Kudus. Tidak mau lagi dikuasai oleh hal-hal yang negatif, tetapi dia mengarahkan hidupnya untuk mencari Tuhan, menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Tidak ada satu manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Saya dan saudara sengaja atau tidak sengaja bisa melakukan kesalahan. Tetapi kita mau ingat saudara, saat kita jatuh, jangan biarkan iblis terus menguasai pikiran kita, amin. Jangan biarkan iblis terus mengendalikan pikiran kita. Mari bertobat. Jangan terus-menerus hidup dalam rasa bersalah. Kesalahan saya tidak bisa diampuni, tidak bisa diperbaiki. Mari datang kepada Yesus. Yesus sanggup memulihkan, amin. Bukan berarti seenaknya kita melakukan kesalahan. Kalau saya salah nanti Tuhan ampuni kok. Berbuat salah lagi saya minta ampun, Tuhan ampuni kok. Tidak demikian saudara. Tetapi ketika saya dan saudara benar-benar menyesali hal yang buruk yang kita lakukan, ingatlah supaya pikiran ini dikendalikan. Jangan mau diperdaya oleh iblis. Minta ampun, datang kepada Tuhan. Pergunakanlah terus ketopong keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Biar pikiran kita tetap terjaga. Biar pikiran kita tetap terarah pada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dalam kondisi apapun yang kita alami, terus pakai. Jangan cuma jadikan pajangan, jangan saudara. Dan yang selanjutnya, yang keenam, kita kembali dalam kitab Efesus. Yang keenam di situ dikatakan dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Prajurit yang membawa pedang berarti siap bertempur kapan saja. Pedang berfungsi bukan hanya untuk pertahanan, tetapi untuk menangkis dan menyerang balik musuh secara langsung. Jadi saudara,
prajurit menggunakan pedang dalam medan pertempuran karena memiliki fungsi, bukan cuma sebagai hiasan, tidak saudara. Dikatakan berfungsi bukan hanya untuk pertahanan, tetapi untuk menangkis dan menyerang balik musuh secara langsung. Ini menunjukkan sikap yang aktif, bukan pasif. Dan pedang yang dimaksud di dalam ayat 17 ini bukan pedang secara fisik seperti yang dipergunakan oleh tentara Roma untuk berperang, tidak saudara. Yaitu pedang roh yang dimaksudkan, firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Ini adalah senjata rohani saya dan saudara untuk melawan iblis, amin. Untuk melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Gak bisa kita lihat secara mata jasmani kita, tetapi kita bisa melawan pemerintah-pemerintah ini, melawan iblis, melawan kuasa kegelapan beserta dengan pasukannya. Dengan apa saudara? Menggunakan pedang roh yaitu firman Allah. Amin. Firman Allah, Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11 menjelaskan tentang pencobaan di padang gurun. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus lapar saudara. Dan iblis ini datang untuk mencobainya. Iblis ini datang untuk mencobainya. Tetapi yang Yesus lakukan apa saudara? Yesus melawan, bukan menggunakan kekuatannya. Tetapi Yesus melawan dengan menjawab berdasarkan firman Allah. Ayat 3 dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang Yesus lakukan saudara. Dia menjawab sesuai dengan firman Allah. Bukan cuma sekali digoda oleh iblis, 2 kali sampai 3 kali. Tetapi apa saudara? Yesus menang. Iblis meninggalkan dia. Dan yang terjadi, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini contoh penggunaan pedang roh, yaitu firman Allah. Slide selanjutnya, pedang membutuhkan latihan untuk menggunakannya. Prajurit ini tidak sembarangan langsung ambil dan dipakai untuk berperang. Harus ada latihan saudara. Pedang roh firman Allah membutuhkan kemauan untuk mempelajarinya, amin. Sekalipun firman Allah ini sudah tersedia bagi saya dan saudara dalam bentuk Alkitab, kalau kita nggak punya kemauan, kalau kita nggak punya keinginan untuk mempelajarinya, nggak ada fungsinya sama sekali. Benar saudara? Gak berfungsi. Karena apa? Kita nggak mempelajarinya, kita nggak tahu isinya apa. Ada berapa banyak anak Tuhan yang suka membaca dan merenungkan firman Allah. Dalam satu hari kita diberikan waktu 24 jam. Ada berapa waktu yang kita pakai untuk membaca dan merenungkan firman Allah? Ini menjadi sebuah teguran dalam hidup saya. Bukan hanya ditujukan untuk saudara, tidak. Tetapi buat saya pribadi, inilah Tuhan kasih 1 hari 24 jam.
Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mencari Alkitab, kita baca, kita renungkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika membaca Alkitab, terlebih khusus dalam kitab 1-2 Tawarik, ada begitu banyak sekali nama yang ditulis. Kita baca tapi kita nggak paham. Ini maksudnya apa? Baca saja saudara. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian dalam hidup saya dan saudara, amin. Nama-nama itu dicatat di dalam Alkitab, artinya apa saudara? Tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Demikian saya dan saudara. Tuhan tahu nama saya dan saudara, amin. Tuhan tahu hidup saya dan saudara. Mari melalui firman Allah pada pagi hari ini pergunakan pedang roh itu, yaitu firman Allah. Berikan waktu yang terbaik untuk kita mau belajar tentang firman Allah. Belajar firman Allah bukan nanti di kebaktian. Ada pendalaman Alkitab, ada pendeta yang berkhotbah. Kita terus disuapin dengan firman. Tetapi kita sendiri nggak mau berusaha untuk makan sendiri. Di rumah pun kita bisa saudara, dimanapun bisa, apalagi dengan kecanggihan teknologi. Di gadget kita bisa download aplikasi Alkitab. Bisa saudara, tetapi yang lebih banyak pada umumnya orang Kristen lakukan hal yang lain saudara. Lebih tertarik dengan media sosial daripada Alkitab. Benar yang terjadi demikian saudara. Karena apa? Alkitab tulisannya cuma warna hitam saja, enggak bergerak. Tapi kalau yang lain ada gambar-gambarnya, bagus, lebih menarik. Tetapi ketika saya dan saudara mengalami peperangan di medan pertempuran, itu enggak bisa menolong kita. Hal-hal yang lebih banyak kita berikan perhatian khusus, kita banyak menghabiskan waktu kita, itu enggak sanggup menolong saya dan saudara. Tetapi firman Allah sanggup menolong saya dan saudara, amin. Di medan pertempuran, pedang roh yaitu firman Allah bisa membuat saya dan saudara bertahan. Bisa membuat saya dan saudara menang melawan tipu daya iblis. Mungkin iblis memutarbalikkan fakta, gak usah ke gereja ibadah. Secara onsite, online saja bisa. Bisa memang saudara. Tetapi firman Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul. Apa saudara? Dalam namaku di situ aku hadir. Firman Allah tetap relevan sampai hari ini. Dengan canggihnya perkembangan zaman, tetapi firman Allah tidak akan ketinggalan zaman. Bapak Ibu Saudara mau cari tentang politik di Alkitab ada. Sudah tertulis. Mau cari apa lagi saudara? Ada di Alkitab. Tentang keluarga ada. Tentang berkat ada. Iblis dikatakan akan berusaha menyerang saya dan saudara. Maka dari itu firman Allah katakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Digunakan, dikenakan, punya kemauan untuk mempelajari firman Allah, amin. Kitab kita sendiri sebagai orang Kristen, kita harus paham saudara. Bukan berarti kita menjadi orang yang paling hebat, tidak. Tetapi setidaknya kita mengerti apa isi dari Alkitab ini. Dalam perjanjian lama kitab apa saja namanya. Dalam perjanjian baru kira-kira namanya kitab apa saja? Kira-kira murid Tuhan Yesus ini namanya siapa saja ya?
Bukan kita cuma tahu surga dan neraka, bukan kita cuma tahu tentang keselamatan atau lebih memahami tentang berkat, tetapi kita paham tentang pengetahuan. Kalau ini enggak penting, enggak akan ditulis di Alkitab. Setebal ini, punya saya tebal sekali saudara, karena bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau yang terpenting hanya tentang berkat, surga, neraka, keselamatan, hanya itu yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi ternyata ada banyak sekali hal-hal yang penting. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang harus dimuat di Alkitab ini supaya kita tahu tentang firman Allah. Maka dari itu, milikilah kemauan untuk mempelajarinya. Amin. Pedang roh atau firman Allah bukan kita gunakan untuk melawan orang. Tidak, saudara. Pengetahuan yang saya dan saudara terima bukan kita pergunakan untuk melawan manusia. Apalagi ketika orang itu berbuat dosa, kita hakimi mereka dengan firman Allah. Apalagi ketika orang itu berbuat kesalahan, tidak, saudara. Tetapi ketika kita tahu tentang firman Allah, kita bisa menasihati mereka, amin. Kita bisa menguatkan mereka dengan menggunakan firman Allah. Penghakiman itu urusannya Tuhan. Diterima atau tidak diterima, kita sudah sampaikan. Pedang roh ini bukan hanya untuk kita. Firman Allah ini bukan hanya untuk saya secara pribadi, tetapi bagi orang-orang di sekitar saya. Mungkin mereka lemah, mungkin mereka jatuh dalam dosa. Saya dan saudara bisa menggunakan pedang roh ini untuk menyelamatkan mereka, amin. Untuk membuat mereka kembali kepada Tuhan, bukan kita pakai untuk menghakimi. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, tidak demikian saudara. Ibrani pasalnya yang keempat, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa firman Allah itu saudara. Pedang itu sangat luar biasa. Dikatakan hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bisa menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh. Firman Allah hidup dan berkuasa, serta sanggup menyingkapkan isi hati dan pikiran manusia. Firman Allah sanggup membedakan kebohongan dan kebenaran. Sehebat-hebatnya manusia berbohong, tapi firman Allah sanggup mengungkapkannya. Sehebat-hebatnya kebenaran disembunyikan, tetapi firman Allah sanggup untuk menyatakannya. Ayat yang terakhir saudara, Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Saya baca buat saudara, Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin saudara. Firman itu pelita bagi saya dan saudara. Di dalam kitab Efesus tadi mengatakan bahwa kita ini melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Caranya bagaimana kita bisa melawannya? Dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah.
Karena firman Allah itu pelita dan terang. Yang gelap otomatis dilawan dengan apa saudara? Terang. Yang gelap dilawan oleh terang. Dunia dalam kegelapan karena dosa. Slide sebelumnya. Dunia dalam kegelapan karena dosa. Tetapi firman Allah menjadi pelita dan terang agar kita tetap melangkah sampai tujuan. Amin. Tujuan saya dan saudara bukan cuma di dunia ini, keberhasilan, kesuksesan, tidak. Tetapi sampai di surga yang kekal. Amin saudara. Penghulu-penghulu dunia yang gelap berusaha menggelapkan jalan kita. Tetapi kita mau pakai pedang roh supaya apa? Kita bisa memiliki pelita, kita bisa mendapatkan terang itu. Agar kita tetap melangkah maju, bukan melangkah mundur. Kita bisa sampai ke tujuan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara tidak tahu strategi apa yang akan iblis gunakan untuk menyerang kita. Kita enggak tahu. Kita diibaratkan seperti dalam medan pertempuran. Kita enggak ngerti hari ini iblis pakai strategi apa. Mungkin dia pergunakan anak kita, mungkin dia pergunakan suami kita, mungkin dia mempergunakan istri kita, orang tua kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, keuangan kita, untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Kita enggak paham cara apa yang akan dia lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Supaya saya dan saudara, slide terakhir, supaya saya dan saudara dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Dan yang terakhir apa saudara? Saya dan saudara menikmati kemenangan demi kemenangan yang Allah sediakan bagi kita. Amin saudara. Pergunakanlah terus senjata Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin lebih memahami lagi, bisa pelajari di rumah. Kita pergunakan supaya saya dan saudara menikmati kemenangan demi kemenangan yang Allah sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bersama dengan kami Tuhan. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Iis Kris berdoa. Biarlah ya Terima Tuhan, kasih, Kau pakai Tuhan. hamba-Mu yang telah membenarkan firman-Mu ini lebih hari lebih heran ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tetap berpegang padamu ya Tuhan Yesus. Kami boleh memakai segenap perlengkapan senjata Engkau ya Tuhan yang telah Engkau Terima sediakan kasih. bagi kami untuk melawan penguasa-penguasa di udara ya Bapa. Kuatkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Tambahi iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan akhir kebaktian ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hanya di dalam nama-Mu, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati setiap korban persembahan pertama, kedua, ketiga yang sudah dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu. Biarlah berkat Allah tercurah yang sudah mengembalikan milik Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pengumuman gereja. Latihan pujian kaum wanita grup Maria, hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Trika dan Bapak Reve jam 5:30 sore, hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5:30 sore, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja, hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini, pagi anak-anak sekolah minggu dilanjutkan ibadah raya, minggu terakhir, minggu keempat ya saudara, keliru saya, ada 5 minggu, masih minggu keempat, kita kembali beribadah di tempat ini jam 8:30 pagi. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kita akan tamatkan acara ibadah dalam doa tamat oleh Bapak Gembala. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat refnya saja. Bersamamu Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini. Awal, pertengahan sampai akhirnya seluruh pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu yang sudah melayani, Engkau memberkati dan seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus memberkati pekerjaan jemaatmu, apa yang dikelola, apa yang dikerjakan sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati keperluan kebutuhan rumah tangga, keluarga, anak-anak sekolah pun juga Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa. Dan sebentar berlatih pujian grup Maria dan selesainya kami sebentar mengakhiri ibadah ini kami pulang. Tuhan Yesus kiranya Engkau menyertai dalam hidup kami, pelihara, lindungi, jagai, beri sehat-sehat selalu jemaat-Mu ya Bapak, untuk terus mengerjakan dalam Tuhan Yesus itu beraktivitas maupun di dalam haleluya ibadah, iman rohani kami semakin dikuatkan, semakin kami teguh dan firman-Mu senantiasa kami memakai perlengkapan senjata Allah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami bersama korban-korban semua yang jemaat-Mu kerjakan ya Bapa. Terima kasih kehadiran kami semua pada pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita.
Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini, sampai Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam hidup kami, dan kami disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Siang ini kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama, dan kami mengakhiri ibadah ini. Kami pulang diberkati, dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara semuanya. Amin. Zaman ya.